Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah nikmat dan karunia-Nya di kesempatan malam ini Allah kembali pertemukan kita dalam rangka melakukan sebuah aktivitas yang disebut dengan talabul ilmi. Bersama-sama kita akan membacakan beberapa keterangan tentang agama kita yang mudah-mudahan bisa menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian kita di kesempatan malam ini melanjutkan pembahasan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan tentang urusan yang sepertinya cukup penting untuk kita sampaikan juga, ikhwan fillah rahimakumullah. Yang pertama adalah berkenaan dengan masalah beberapa hari yang lalu ketika di tempat kita terjadi gempa. Kerasa di sini, Pak? Kemudian menyebar flyer atau BC lah gitu, broadcast tentang anjuran doa yang dibaca ketika gempa. Di BC itu tertulis doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma arsalta bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Itu tertulis di sana, ikhwan rahimakumullah. Maka terkait postingan ini pertama kita sampaikan, satu, doa tersebut adalah doa yang salah secara redaksi, Pak. Ditulisnya arsalta bihi, harusnya ursilat bihi. Jadi kalimatnya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi, bukan wa khairu ma arsalta bihi. Begitu pula berikutnya, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi, bukan arsalta bihi.
Ini kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah ikhwanillah, kalau kita merujuk ke hadis aslinya, doa ini dibaca bukan ketika ada gempa, melainkan ketika angin ribut, Pak, atau ada angin besar yang terjadi di sekitar kita. Yang artinya kan Allahumma ya Allah inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu khairu ma fiha, kebaikan yang ada pada angin ini. Begitu pula setelahnya, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada pada angin ini. Sehingga sebagian para ulama mengatakan kurang tepat menggunakan doa ini ketika terjadi gempa. Walaupun mungkin secara makna itu bisa dianggap benar, tapi kalau melihat praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa tersebut diungkapkan seperti pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha itu ketika beliau melihat angin ribut. Hal ini bisa kita dapatkan juga pada dalam kitab Al-Adhkarnya Imam An-Nawawi terkait doa yang tadi. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ikhwanillah, di pertemuan sebelumnya kita sedikit menyinggung tentang masalah tauriyah. Satu pernyataan yang dilontarkan seseorang yang memiliki banyak makna. Lalu muncul pertanyaan dari salah seorang ikhwah, apakah tauriyah ini sama dengan taqiyah? Taqiyah dalam istilah agama ada yang disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu adalah menampilkan sesuatu yang bertolak belakang dengan keyakinan. Di kita dulu pernah dibolehkan ketika zaman Rasul SAW dakwah di Mekah, ketika ada seorang sahabat yang disiksa, didolimi agar keluar dari agama Muhammad, yang kita kenal namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu. Beliau disiksa, diintimidasi sampai kedua orang tuanya meninggal di hadapannya, dibunuh di hadapan beliau, sampai beliau kemudian setengah sadar gitu, Pak. Ketika dipaksa, beliau mengatakan, baik, saya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman perkataan tersebut tidak didukung oleh keyakinannya. Nah, ketika selesai disiksa sama orang-orang jahiliyah, beliau kembali menemui Rasulullah SAW. Nah, ketika menemui Rasul, para sahabat Nabi sedikit mencela beliau karena dianggap orang yang tidak bisa mempertahankan akidah. Tapi kemudian sikap beliau ini diapresiasi oleh Allah lewat turunnya sebuah ayat. Allah mengatakan wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ammar ini orang yang dalam hatinya sangat penuh dengan keimanan. Ini namanya taqiyah, Pak. Tetapi kemudian kata para ulama, taqiyah ini tidak lagi berlaku setelah hijrah ke Madinah. Kenapa dulu diperbolehkan? Karena dulu kondisinya dalam rangka mempertahankan akidah. Namun sekarang Islam sudah dikenal, malah Islam kemudian sudah banyak diketahui banyak orang, dan kalaupun kita mengaku Islam, orang tidak akan melakukan kezaliman yang besar kepada kita. Namun kemudian taqiyah ini digunakan oleh orang-orang Syiah, malah termasuk bagian dari akidah mereka, sampai mereka mengatakan la imana liman la taqiyata lahu. Tidak ada keimanan yang tidak punya sikap taqiyah. Mereka itu, Pak, kalau ketemu sama kita Ahlus Sunnah sama ibadahnya, sholat bareng segala macam, tapi di belakang mereka nggak begitu sebenarnya. Nah, apakah yang kita bahas di pertemuan sebelumnya disebut dengan tauriyah sama dengan taqiyah? Maka jawabannya tidak sama sekali, walaupun mungkin dari sisi sama-sama sedang mengelabui, sedang membohongi pihak yang sedang diajak bicara gitu. Tapi pada hakikatnya berbeda. Kenapa berbeda? Taqiyah itu memunculkan sesuatu yang bertolak belakang dalam keyakinan. Sedangkan tauriyah adalah menampakkan sesuatu yang memiliki banyak makna, Pak. Bukan satu makna, tapi banyak makna. Oleh yang ngomong tujuannya A, tapi yang dianggap bicara tujuannya B. Dan Rasul dalam hal ini pernah melakukan yang disebut dengan tauriyah. Padahal Nabi waktu itu sudah di Mekah, sudah di Madinah. Bagaimana
contoh tauriyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, saya bacakan beberapa bentuk tauriyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ikhwan fillah, dalam sebuah riwayat ada pernah salah seorang sahabat datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi tengah mengendarai seekor unta. Kemudian sahabat ini, ikhwan fillah, datang ke Nabi mengatakan, "Rasul, bisa nggak kau bawa saya?" Maksudnya bonceng saya, atau bisa gak kau berikan juga kepada saya seekor unta yang bisa saya kendarai, kata sahabat ini. Kemudian Nabi mengatakan, "Ana hamiluka ala waladina qatin." Boleh, kata Nabi, nanti saya akan berikan kepadamu, kata Nabi, seekor anak unta. Kata Nabi, saya akan berikan kepadamu seekor anak unta. Tiba-tiba sahabat mengatakan, "Wa ma asna'u biwaladin naqati?" Rasul, kalau anak unta kan kecil, buat apa? Saya nggak bisa mengendarainya kalau begitu. Apa yang bisa saya lakukan dengan seekor anak unta? Nabi mengatakan, "Wa hal talidu al-ibila illa nuqu?" Bukankah setiap unta itu adalah anak unta, kata Nabi? Saya pahami, Pak? Bukankah setiap unta itu adalah anak unta? Di sini Nabi menggunakan tauriyah, Pak. Para sahabat memahaminya unta kecil, tapi Nabi maksudnya adalah ya unta besar gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Contoh yang lain kemudian, ikhwan fillah, dalam sebuah riwayat juga dikatakan bahwasanya Rasul pernah kedatangan seorang perempuan. Nah, perempuan ini tengah mencari suaminya, Pak. Kemudian dia datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Rasul, apakah engkau melihat suami saya?" Lalu Nabi mengatakan, "Ahwalladzi fi ainihi bayadun?" Apakah suamimu itu yang di matanya ada putihnya? Apakah suamimu itu yang matanya ada putihnya, kata Nabi? Faqalat, "Ya Rasulullah, innahu la sahihul ayn." Rasul, enggak, suami saya adalah orang yang matanya sehat. Suami saya adalah orang yang matanya sehat. Padahal kata para ulama, maksud putih adalah ya putih, Pak, karena kan gak mungkin mata kita semua. Kata Nabi, "Bukankah suamimu, apakah suamimu yang di matanya ada putihnya?" Ya betul, memang ada putihnya gitu. Di sini Nabi menggunakan tauriyah, ikhwan fillah rahimakumullah. Nabi menggunakan tauriyah. Jadi tauriyah dengan taqiyah sangat jauh perbedaannya. Dan dalam Islam untuk saat ini taqiyah tidak diperkenankan, Mbak. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini untuk poin yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan hadis tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di pertemuan sebelumnya kita baru bacakan satu hadis, dan kita akan bacakan hadis yang lainnya yang maknanya hampir sama dengan hadis yang kita bacakan di pertemuan sebelumnya, ikhwan fillah. Dikatakan dalam kitab ini, wa fi riwayatin ukhra fi sahihil Bukhari, dan dalam riwayat yang lain dalam sebuah kitab yaitu Sahih Al-Bukhari dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau mengatakan, lam yakdzib Ibrahim alaihi salami, lam yakdzib Ibrahim alaihi salam illa thalatha kadabatin. Nabi Ibrahim itu belum pernah berdusta seumur hidupnya kecuali hanya 3 kali saja. Kecuali hanya 3 kali saja. Fintaini minhunna fi dzatillah. 2 kebohongannya itu berurusan dengan atau kedua kebohongannya berhubungan dengan masalah zat Allah atau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama, qauluhu subhanahu wa ta'ala, yaitu perkataan beliau yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 98, inni saqimun.
Saya sedang sakit atau saya akan sakit. Jadi Nabi Ibrahim Pak, dulu bangsanya itu suka melakukan ritual di satu hari pada satu tahun, dan mereka suka keluar kampungnya Pak, untuk ritual itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diajak oleh mereka untuk menghadiri upacara tersebut atau ritual tersebut. Namun Nabi Ibrahim mengatakan, inni saqim, mohon maaf, saya sedang sakit atau saya akan sakit, Pak. Padahal beliau secara fisik tidak sedang sakit. Maksudnya saya sedang sakit adalah saya akan sakit adalah maksudnya kalau saya melakukan perbuatan yang kalian lakukan, maka akan merusak dan menyakiti hati saya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipahami dengan saya sedang sakit adalah saya sedang sakit karena melihat Anda beribadah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit hati saya gitu maksudnya, Pak. Di sini Nabi Ibrahim dikatakan dusta yang pertama, beliau mengatakan sakit tetapi tidak sedang sakit gitu Pak, secara fisik, karena menolak ajakan orang-orangnya untuk beribadah kepada selain Allah. Kemudian berikutnya, kedustaan yang kedua adalah Nabi Ibrahim pernah mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hada. Ketika umat Nabi Ibrahim tengah melakukan ritual di luar tempat tinggal mereka, kemudian Nabi Ibrahim ketika itu mendatangi tempat ibadah mereka di kampung mereka, yang di sana banyak patung-patung yang disembah oleh mereka, Pak. Nabi Ibrahim datang sambil bawa kampak waktu itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam singkat cerita menghancurkan patung-patung tersebut dan membiarkan satu patung yang paling besar, lalu menggantungkan kapak yang beliau bawa di leher patung yang paling besar, kemudian meninggalkan tempat tersebut. Ketika umatnya kembali ke kampung tersebut, mereka kaget karena menemukan Tuhan-Tuhan mereka dihancurkan. Kemudian ada seorang manusia ngasih kabar kalau yang melakukan itu adalah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka datang kepada Ibrahim meminta pertanggungjawaban. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, enggak, yang melakukan itu adalah patung yang paling besar, karena di tangan dialah kampak itu berada, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami meyakini dia yang menghancurkannya? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, terus kenapa kalian ibadahi kalau untuk itu aja kalian nggak percaya gitu? Berarti kan patungnya nggak punya kekuatan gitu. Ini kedustaan yang kedua. Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan patung itu adalah patung yang paling besar, padahal bukan, Pak. Kemudian berikutnya, kedustaan yang ketiga adalah baina huwadat yaumin wasaratu id ata ala jabarin minal jababirati. Suatu ketika Nabi Ibrahim pergi ke sebuah tempat bersama dengan istrinya yang bernama Sarah, lalu masuk ke sebuah daerah yang di dalamnya ada salah seorang pemimpin atau raja yang sangat zalim. Faqila lahu inna hahuna rajulan ma'ahu imra'atun min ahsanin nasi. Ketika beliau masuk ke kampung tersebut, lalu disaksikan oleh banyak orang, Pak. Lalu orang-orang yang menyaksikan Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Sarah langsung mengabarkan kepada sang raja. Mereka mengatakan, wahai raja, barusan datang ke tempat kita seorang laki-laki yang membawa seorang perempuan yang sangat cantik. Kemudian fa'arsala ilaihi. Raja tersebut lalu mutus seorang utusan untuk datang kepada Nabi Ibrahim, Pak, agar meminta Nabi Ibrahim datang menemui si raja itu. Kemudian dia pun datang bertemu dengan raja tersebut. Fasa'alahu anha. Si raja lalu bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapakah perempuan yang beliau bawa? Faqala, dia mengatakan, man hadhihi? Ibrahim, ini siapa? Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, ukhti, ini adalah saudara perempuan saya. Ini adalah saudara
perempuan saya. Lalu fa'ata Sarata qala ya Saratu laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairak wa inna hadha sa'alani fa akhbartuhu anki annaki ukhti fala tukadzibini. Setelah beliau mengatakan ini saudara saya, kemudian Nabi Ibrahim menemui Siti Sarah, Pak. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Sarah, tidak ada di atas muka bumi ini yang beriman kepada Allah kecuali engkau dan aku. Raja tadi mengundang saya dan bertanya kepadaku tentang dirimu. Aku katakan kepadanya, engkau adalah saudaraku. Engkau adalah saudariku, kata Nabi Ibrahim. Maka awas, kata beliau, jangan sampai engkau mengatakan aku dusta di hadapan raja itu kalau dia memanggilmu. Katakan saja betul aku saudarimu. Akhirnya betul, kemudian fa'arsala ilaiha. Setelah itu si raja yang zalim tadi mengundang Siti Sarah untuk datang ke istananya. Lalu kemudian falamma dakhalat alaihi dhahaba yatanawaluha biyadihi fa ukhidha. Siti Sarah disuruh masuk ke sebuah kamar, Pak. Ketika beliau menunggu, si raja kemudian masuk, Pak. Nah, pas masuk melihat si Sarah betul-betul sangat cantik, luar biasa. Syahwatnya kemudian muncul. Lalu ada keinginan dia untuk merangkulnya, Pak. Merangkul Siti Sarah. Tapi dikatakan fa ukhidha, tiba-tiba tangannya nggak bisa gerak. Tangannya nggak bisa gerak. Lalu merasakan hal tersebut, qala, dia mengatakan kepada Siti Sarah, ud'iyallah li. Wahai perempuan, berdoalah Anda kepada Allah untukku, atau doakan aku biar aku sehat kembali. Kemudian wala adruki, demi Allah, kalau aku bisa sehat kembali, aku tidak akan merusak dirimu atau aku tidak akan mengganggu dirimu. Kemudian fada'atillah, kemudian Siti Sarah pun berdoa kepada Allah, fa'utliqa, dan dia pun akhirnya lepas, Pak. Bisa sehat lagi tangannya, benar lagi gitu. Tapi ternyata summa tanawalaha athaniyata, ketika sehat syahwatnya muncul lagi, Pak. Dorongan untuk berbuat buruknya muncul lagi, dia pun ingin merangkul kembali Siti Sarah. Tapi lagi-lagi kemudian tangannya nggak bisa gerak. Dia pun meminta kembali untuk didoakan. Setelah didoakan, dia pun sehat lagi, Pak. Dan ketiga kalinya lagi-lagi ingin merangkul Siti Sarah. Jadi berulang 3 kali. Sampai kemudian berdoalah Siti Sarah untuk ketiga kalinya dan dia pun sehat kembali. Setelah itu kemudian fada'a ba'dha hajabatihi, dia panggil beberapa tentaranya untuk masuk ke ruangan tersebut. Setelah mereka datang, dia mengatakan, innakum lam ta'tuni bi insanin innama ataitumuni bi syaitonin. Sungguh, kata dia, Pak, kalian bukan membawakan kepadaku seorang manusia, tapi kalian menghadirkan kepadaku seorang setan, Pak. Jadi Siti Sarah dianggap setan oleh si raja ini, Pak. Karena setiap kali akan mendekatinya jadi nggak bisa gitu. Jadi anggapnya Siti Sarah tukang sihir gitu, Pak. Kemudian fa akhdamaha Hajaro. Raja ini kemudian memberikan hadiah kepada perempuan tersebut, maksudnya Siti Sarah, Pak, yaitu seorang budak yang bernama Hajar. Berikutnya kemudian fa'atathu wa huwa qa'imun yusalli. Lalu akhirnya Siti Sarah dengan budak yang dihadiahkan keluar dari tempat tersebut, Pak. Kembali masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim. Dan ketika masuk, Nabi Ibrahim tengah melaksanakan sholat. Fa'auma'a biyadihi. Pas Siti Sarah mau cerita, Nabi Ibrahim berisyar dengan tangannya. Dia ingin mengatakan, entar dulu, jangan ngomong dulu, saya sedang sholat gitu, Pak. Habis itu kemudian Nabi Ibrahim selesai sholatnya, Pak. Setelah sholat, lalu Nabi Ibrahim bertanya, Mahyam, ada apa? Lalu qalat, Siti Sarah mengatakan, raddallahu kaidal kafiri awil fajiri fi nahrihi. Allah telah menyelamatkan hamba-hambanya dari tipu daya dari
kaidin itu rencana jahat orang-orang kafir dan orang-orang yang fajir, yang berdosa, Pak. Kemudian wa akhdama Hajar, dan Allah telah menganugerahkan kepada kita melalui orang tersebut seorang pembantu namanya Hajar. Kemudian qala Abu Hurairah menambahkan, Pak, setelah menceritakan hadis ini, beliau menyampaikan di hadapan murid-murid beliau, kata beliau, tilka ummukum ya bani ma'is sama. Itulah ibu kalian, kata Abu Hurairah, wahai bani ma'us sama. Bani itu apa disebutnya, Pak? Kabilah gitu ya, kelompok gitu, Pak. Ma'us sama itu artinya air langit. Tapi kemudian dinisbahkan kepada bangsa Arab. Kenapa? Karena kata para ulama, bangsa Arab ini dalam kehidupannya sangat mengandalkan air hujan, Pak. Maka disebut dengan Bani Ma'us sama, kabilah air langit atau air hujan. Ihwanafillah rahimakumullah. Ini hadisnya. Jadi kalau kita simpulkan, kita sederhanakan, singkatnya adalah Nabi Ibrahim, kata Nabi, tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Yang pertama berdusta ketika diajak untuk beribadah kepada selain Allah, beliau mengatakan, maaf, saya sedang sakit. Yang kedua, ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala, beliau mengatakan, itu yang paling besar karena tampak di tangannya. Yang ketiga, ketika beliau bersama dengan Siti Sarah, ditanya oleh raja yang zalim, siapa perempuan ini? Beliau mengatakan, ini adalah saudara saya. Nabi Ibrahim tidak mengatakan ini adalah istri saya, tapi saudara saya. Ini hadis yang menceritakan tentang kedustaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis ini hadis yang sahih, Pak. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam berbagai tempat. Ada di Kitabul Buyu, ada di Kitab Al-Iqra, ada di Kitab An-Nikah, dan lain sebagainya. Insyaallah rahimakumullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi kita sampaikan? Insyaallah rahimakumullah. Sebelum saya bacakan hadis penjelasan sebagian para ulama, apa pelajaran dari hadis tersebut? Ada satu pernyataan yang menarik, Insyaallah, dari sebentar. Kalau nggak salah Syekh bin Baz. Kalau tidak salah. Mana ya? Iya. Syekh bin Baz mengatakan, Ihwanufillah, beliau menyebutkan min waraihi alaihi salatu wassalam samaha kadiban wa huwa arada bidzalika at-ta'rid lakinna samaha kadiban binisbati ila ma yadhharu lin-nasi ya'tabirunaha kadiban. Di hadis ini, Nabi Ibrahim disebut dengan berdusta. Hal ini tujuannya adalah untuk menunjukkan kewaluannya Nabi Ibrahim atau kerendahan hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan gini, Pak, kerendahan hati itu kan lebih ke tidak memunculkan diri gitu, Pak. Nah, Nabi menyebutkan dengan kalimat berbohong untuk menunjukkan kalau Nabi Ibrahim seorang yang rendah hati, untuk menunjukkan dia memang manusia biasa gitu, Pak. Kemudian beliau mengatakan, padahal yang dimaksud dalam hal tersebut adalah ta'rid atau kata kiasan untuk memalingkan sesuatu. Ini poin yang pertama, Pak. Walaupun Nabi Muhammad menyebutnya dusta, tapi jangan dipahami dusta beneran. Ini kalimat ini maknanya adalah menunjukkan Nabi Ibrahim orang yang tawadhu, dan yang kedua, kedustaan Nabi Ibrahim itu bukan sebatas kedustaan biasa, tetapi kedustaan yang disebut dengan ta'rid. Karena dusta itu, ikhwanufillah, bagi para nabi adalah satu perkara yang bertolak belakang dengan sifat-sifat para nabi. Kita kan pernah belajar, Pak, ya, kalau ada sifat wajib bagi nabi, ada sidik, amanah, patonah, sama tabligh. Nah, kadzib ini, berdusta ini merupakan kebalikan dari as-sidqu. Maka di sini Nabi Ibrahim tidak berdusta. Melainkan beliau tengah melakukan pembelaan
cuman dengan gaya bahasa yang dianggap berdosa oleh orang lain. Kemudian berikutnya ikhwan fillah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah disebutkan dalam kitab ini, al-anbiya'u war-rusulu ma'sumuna fi azwajihim fala yastati'ul jabbaruna wat-tughatu al-wulubu fi a'radhihim. Di hadis ini ada penjelasan bahwasanya para nabi dan para utusan itu Pak, dijaga apa? Bukan cuma dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga istri-istrinya dijaga, dilindungi dari tipu daya dan makarnya orang-orang yang ingin menghancurkan kehormatan mereka. Ini yang pertama, Allah melindungi bukan cuma para nabi tapi juga istri-istri mereka dari tipu dayanya orang-orang yang ingin menghancurkan kehormatan mereka. Allah nggak biarkan raja yang zalim ini untuk merusak kehormatannya istri Nabi Ibrahim, dan itu pun terjadi pada nabi-nabi yang lain. Contohnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang orang-orang yang menghardik atau mencela salah satu istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, turun ayat menjelaskan kesucian Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, dibela sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Oleh karena itu sudah bisa dipastikan Pak, kalau ada kemudian orang yang mencela keluarga Nabi, terutama istri Nabi Muhammad SAW, dipastikan ini orang-orang yang jauh Pak, dari keislaman. Karena kalau Allah saja menjaga istri-istrinya, berarti kan orang muslim juga harusnya sedemikian Pak, melindungi istri-istri Rasul dari berbagai macam kedustaan. Maksud saya ikhwan fillah, orang-orang Syiah kan masih saja Pak, menggembor-gemborkan kedustaan tentang Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Malah mereka sebagian dengan tegas mengatakan Aisyah itu seorang pezina Pak. Waliyadzubillah tsumma waliyadzubillah. Ini perbuatan yang sangat-sangat kita berlindung daripadanya ikhwan fillah. Ini yang pertama. Yang kedua kemudian ikhwan fillah, alal mu'mini an yaltaji'a ila Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa yuwajihul kurub wal bala. Seorang mukmin sangat dianjurkan, ditekankan untuk senantiasa memasrahkan diri kepada Allah, minta bantuan kepada Allah ketika dihadapi berbagai macam masalah. Ini sangat penting. Nabi Ibrahim dikatakan ketika Siti Sarah akan berangkat menuju si raja tersebut, beliau sholat, berdoa kepada Allah agar dilindungi istrinya. Begitu pula Siti Sarah ketika akan ditemui sama si raja, dia akan berdoa dulu Pak. Di hadis pertama kita bacakan, yang meminta perlindungan, ya Allah, aku adalah seorang perempuan yang menjaga kehormatanku, menjaga suamiku, iman kepadamu, maka tolong jaga aku dari gangguan orang-orang yang ingin menghancurkan kehormatanku. Jadi pentingnya berdoa bagi seorang mukmin, terlebih ketika sedang dilanda masalah atau musibah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mazan dulu, tayyib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dua poin sudah tadi kita sampaikan. Faidah dari hadis yang kita bacakan, yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi dan rasulnya, termasuk istri-istrinya, sehingga orang-orang yang benci dengan mereka tidak akan mampu untuk merusak kehormatan mereka. Yang kedua adalah penting yang berdoa bagi seorang mukmin, terkhusus ketika mereka menghadapi masalah atau menghadapi musibah. Nabi Ibrahim memberikan contoh dalam hal ini dengan melaksanakan sholat, meminta bantuan kepada Allah agar dilindungi istrinya. Berikutnya kemudian disebutkan
Di poin berikutnya tentang faidah yang lain dari hadis ini adalah yajuzu qabulu hadiyatil zalimi balil kafir, tentang kebolehan menerima hadiah dari orang zalim, malah boleh juga menerima hadiah dari orang kafir. Bolehnya menerima hadiah dari orang yang zalim atau dari orang yang kafir, karena Siti Sarah menerima hadiah berupa budak dari raja yang zalim ini, walfillah. Dan ini pun bagi kita sama demikian, boleh. Cuman kata para ulama ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan kalau kita diberikan hadiah oleh orang non muslim. Apa kaidahnya? Yang pertama, kalau itu berupa makanan, maka boleh kita menerima makanan yaitu yang tidak atau yang bukan bahan pokoknya hasil sembelihan sendiri, Pak. Seperti kue gitu, Pak, buah-buahan, sayur-sayuran boleh. Adapun yang sembelihan, sebagian para ulama tidak menganjurkannya karena dikhawatirkan tidak membaca lafaz Allah sebelum menyembelihnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi, dan jangan kalian memakan daging atau sembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Ini kaidah yang pertama. Bagaimana kemudian dengan hadis-hadis yang menunjukkan kalau Rasul pernah makan seekor kambing dari hadiah seorang Yahudi? Maka kita sampaikan betul demikian, Rasul pernah makan daging kambing, Pak, hadiah dari seorang Yahudi. Nabi pun pernah kemudian makan daging yang lain yang hadiah dari orang-orang non muslim. Nah, kata para ulama, hal ini berlaku kalau kita merasa yakin orang tersebut memang menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Nabi memakan tersebut karena tahu dulu kan Yahudi dengan Nasrani masih ahlul kitab dengan beberapa pengamalan yang maksimal dalam syariat-syariat mereka. Namun kalaupun kemudian kita ingin menerimanya, ingin memakannya, maka upayakan minimal baca bismillah, ketika akan memakannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada pertanyaan dari salah seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adzakaru smallahi alaihi amla. Rasul, kami pernah diberikan daging oleh satu kelompok manusia, tapi kami nggak tahu apakah mereka menyembelihnya dengan menyebut nama Allah atau tidak gitu. Kami tidak tahu apakah mereka menyembelihnya dengan menyebut nama Allah atau tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, sammullaha alaihi wa kulu. Kata Nabi, sebutkanlah nama Allah terlebih dahulu, kemudian silakan makan, kata Nabi. Silakan makan. Namun kata para ulama, ini Pak hanya berlaku untuk non muslim yang agamanya Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang agamanya di luar Yahudi dan Nasrani mutlak tidak dianjurkan, malah sebagian mengharamkannya. Karena dipastikan mereka tidak menggunakan kalimat Allah ketika menyembelihnya. Ini yang pertama kaidahnya. Dengan demikian kemudian kaidah yang keduanya adalah kita boleh menerima hadiah dari orang-orang non-muslim ketika hadiah tersebut, Pak, tidak dalam rangka mengagungkan hari agung mereka atau hari raya mereka. Ini nggak dianjurkan karena dikhawatirkan kita tengah tolong menolong dalam kedurhakaan atau dalam perbuatan dosa. Kemudian selanjutnya juga diupayakan kita boleh menerima hadiah dari mereka kalau memang dalam apa yang mereka berikan tidak ada unsur yang haramnya, Pak. Maksudnya bukan daging babi gitu ya,
Ini masih diperbolehkan, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini diantaranya beberapa hal yang disebutkan sebagian para ulama ikhwan fillah berkenaan dengan hal tersebut. Saya bacakan beberapa pernyataan. Pertama dalam kitab Al-Istidkar, Ibnu Abdil Bar mengatakan, wa ajma'u annal majusiyya wal wathaniyya law sammallaha lam tu'kal dzabihatuhu. Para ulama sepakat bahwa sembelihannya orang-orang Majusi, sembelihannya para penyembah berhala, walaupun mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, tetap tidak boleh dimakan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan dalam kitab Al-Iqna fi Masail Ijma', Ibnu Al-Qattan mengatakan, wa ajma'u annal majusiyya wal wathaniyya law sammallaha lam tuqal dabihatuhu wa ajma'u anna dabaihal murtaddina haramun 'alal muslimina. Para ulama sepakat bahwa sembelihan orang Majusi, para penyembah berhala, walaupun mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, tetap tidak boleh dimakan sembelihannya. Para ulama juga sepakat bahwasanya sembelihan orang-orang yang murtad hukumnya haram bagi kaum muslimin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itu kita sampaikan sebaiknya dihindari. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan adalah jawazu at-tahaddutsu bi ni'matillahi allati an'ama biha ala 'abdihi. Kebolehan membicarakan kenikmatan Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Sebagaimana Siti Sarah menceritakan Allah telah menyelamatkannya dan Allah telah menganugerahkan seorang budak lewat tangan yang zalim ini, Pak. Jadi boleh kita ngomong tentang kenikmatan yang sedang kita rasakan. Kita sedang sehat, dibebaskan dari penyakit, atau mungkin naik jabatan dan lain sebagainya. Cuman kata para ulama ada tambahannya, upayakan orang yang kita sampaikan kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah orang yang tepat, Pak. Bukan orang yang sembarangan. Karena dikhawatirkan kalau orang sembarangan nanti akan muncul hasad dan bisa memunculkan kemudaratan dalam kehidupan kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah, terakhir kita sampaikan satu pernyataan yang menarik juga, Pak. Di hadis ini dikatakan bahwasanya kanal wudu'u masyru'an fil umami man qablana. Di hadis ini ada sebuah penjelasan bahwasanya wudu dan salat, Pak, itu sudah Allah syariatkan pada umat-umat sebelum umat Muhammad. Kan kita bacakan di hadis yang pertama, Siti Sarah itu mengambil wudu dulu kemudian salat. Cuman ikhwan fillah rahimakumullah, tata caranya ikhwan fillah disebutkan wa yabdu anna wudu'ahum kana mukhtalifan an wudu'ina. Sepertinya tata cara salat mereka dan wudu mereka berbeda dengan salat dan wudu yang kita laksanakan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dikatakan dalam penjelasan kitab ini, ikhwan fillah rahimakumullah, karena di hadisnya, Pak, keterangannya itu wudunya Siti Sarah sambil berdiri, Pak. Beliau tidak mencari air dulu dan lain sebagainya. Maka kemungkinannya kata beliau, la'alla wudu'aha kana mashan lil yadi wal wajh au annahu kana syabihan bit tayammumi indana amma salatuha fal muradu bihi huna ad-du'a. Ada kemungkinan kata beliau wudunya zaman dulu itu seperti tayamum kita hari ini, cukup dengan mengusap wajah dan mengusap telapak tangan. Ikhwan fillah rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah ada syariat yang sama, cuman prakteknya kemungkinan berbeda, yaitu diantaranya salat dengan wudu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini ikhwan fillah rahimakumullah beberapa faidah yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.